Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Parleni, mengajar di SMK Negeri 7 Garut pada pelajaran produktif desain permodelan dan informasi bangunan. Pada saat ini saya mengajar di kelas 11 DPIB. Selama pengajaran sampai bulan Agustus, ada beberapa permasalahan, di antaranya sering sekali ada anak yang memang tidak masuk sekolah dari awal pembelajaran. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, kita data ada berapa anak yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama. Ternyata penyelesaian masalah terhadap anak yang memang jarang masuk sekolah, ini ada beberapa kasus. Di antaranya, kasus pertama adalah anak yang memang tidak ada motivasi untuk belajar. Karena memang terlalu banyak atau terlalu lama kemarin kita mengadakan pembelajaran secara online. Sehingga dengan adanya kebiasaan ini, muncullah motivasi yang memang anak sangat kurang motivasi untuk belajar. Dan yang kedua adalah permasalahannya anak sering sekali bergadang sehingga ketika waktunya sekolah anak ngantuk sehingga malas untuk masuk sekolah. Dan yang ketiga adalah ada beberapa permasalahan yang memang itu secara intern, artinya permasalahan di dalam keluarganya. Yang akan saya soroti adalah permasalahan terhadap siswa yang sering kesiangan atau karena sering bergadang. Nah, di antaranya permasalahan seperti ini ada beberapa langkah yang saya laksanakan. Di antaranya saya panggil dulu siswanya, kemudian diajak ngobrol dan diberikan pertanyaan apa penyebab dari kesiangan ini. Apakah penyebabnya yang 3 tadi, yaitu antaranya kurangnya motivasi, ada permasalahan di keluarga, ataupun karena anak bergadang. Setelah kita mengetahui permasalahan siswanya, baru masuk kepada langkah yang kedua. Ketika kita wawancara dengan anak, kita sudah mencatat beberapa data. Di antaranya juga kita meminta nomor HP siswa dan juga orang tua. Apa sih maksudnya fungsi ini? Supaya kita lebih intens dalam berinteraksi kalau seandainya anak tidak masuk sekolah lagi. Sehingga kita bisa berhubungan langsung terhadap orang tua dan juga kepada siswanya. Setelah itu masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu anak awalnya dinasihati dulu. Tetapi hubungan emosional ini harus terbentuk dulu. Artinya anak sudah bisa diajak ngobrol secara langsung, kemudian anak bisa curhat kepada kita. Artinya hubungan chemistry-nya sudah ada. Nah, setelah dinasihati, anak biasanya mengisi perjanjian dulu. Perjanjian bahwa dia tidak akan kesiangan lagi. Nah, setelah itu kita lihat perkembangannya selama 2 sampai 3 hari. Apabila memang anak ada perubahan, berarti sudah berhasil. Tetapi apabila memang setelah 3 hari anak tidak menunjukkan suatu perkembangan, maka kita melanjut lagi kepada langkah berikutnya, yaitu langkah keempat. Di mana setiap hari kita memang harus berkorban untuk selalu fokus terhadap anak yang kesiangan ini. Kita telepon, kita bangunkan lewat telepon, dan juga kepada orang tuanya juga untuk selalu mengingatkan, membangunkannya. Nah, setelah kita membangunkan secara langsung lewat HP, kalau anak itu langsung respect, berarti dia masuk sekolah. Tapi apabila tidak respect, otomatis kita home visit. Kita tahu lah secara langsung kita masuk kepada keluarganya, datang ke rumahnya, dan kita langsung komunikasi dengan orang tuanya. Kalau memang pemanggilan orang tua juga ini sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu kita masuk
secara menelpon kepada orang tuanya ataupun home visit dan kita meminta langsung kerjasamanya dengan orang tua, langkah-langkah yang harus dilalui. Contohnya, ya mungkin kalau ada orang tua yang kurang respect terhadap anaknya, kita nasihati seperti apa untuk lebih dekat lagi kepada anaknya. Kemudian, buat di kedisiplinan di rumah itu harus sama kedisiplinan dengan di sekolah. Artinya harus ada disiplin yang memang sama-sama memperhatikan anak. Kalau memang di sekolah kita membuat suatu aturan atau kedisiplinan terhadap anak, maka orang tua juga harus memperlakukan hal yang seperti itu di rumah. Karena memang tidak ada kedisiplinan yang tidak sama atau di rumah tidak dijaga kedisiplinannya dan ini memang kerjasama yang sangat buruk sekali dan hal ini tidak akan membentuk soft skill anak yang bagus. Maka kita berkomunikasi terus terhadap orang tua. Contohnya secara intens membangunkan anaknya setiap pagi untuk melaksanakan sholat dan juga untuk selalu sekolah dan memberikan motivasi di dalam rumah. Nah, apabila sudah dilaksanakan wawancara ataupun kerjasama dengan orang tua, kita buat diagram pengembangan perilaku sebagai acuan cara ini berhasil atau tidak. Nah, kalau di dalam diagram ini ada suatu signifikan, perkembangannya signifikan, maka langkah ini memang dianggap sudah berhasil. Tetapi kalau tidak, berarti kita cari cara yang lain untuk pendekatan terhadap anak. Mungkin langkah-langkah ini bisa berhasil kalau ada kerjasama baik dari pihak kita sebagai pengajar, kemudian pihak dari orang tua sebagai dari internal itu sendiri dan juga kerjasama dengan siswanya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa menjadi sumbangsih kepada guru-guru yang lain dalam mengembangkan motivasi terhadap anak untuk tetap anak supaya bisa masuk sekolah dan tidak menjadi malas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.